Nah, kalau tahap administrasi kan, biasanya kan kelengkapan administrasi ya, ijazah, kemampuan bahasa Inggris, yang bisa kita intervensi meningkatkan skornya hanya kemampuan bahasa Inggris ya. Iya. Ya. Kalau ijazah tuh IP-nya berapa, IPK-nya berapa, semua sudah ada persyaratannya. Iya. Jadi untuk LPDP itu biasanya ada kelas seleksi beasiswa untuk reguler dan juga afirmasi. Apa bedanya tuh? Kalau reguler ini yang umum, secara umum syaratnya agak lebih tinggi ya. Mulai dari IPK-nya harus minimal 3 ya. Kalau afirmasi itu 2,75 Terus untuk IELTS-nya harus sudah memenuhi syarat di kampus tujuan, pada saat itu harus 6 minimal Kalau yang afirmasi nanti sampai udah punya aja nggak apa-apa, tapi nanti bakal dibimbing sama LJP dari proses persiapan sampai nanti IELTS. Ada lagi nanti ya ini ya pelatihannya. Halo semua, jumpa kembali dengan saya Ronald Tuhatu, psikolog dan konsultan sumber daya manusia dalam Leadership Toolbox Podcast. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Nah, apa konteksnya dengan Leadership Toolbox Podcast? Jadi banyak sekali rekan-rekan yang sudah bekerja 2 atau 3 tahun ingin melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari diri Anda sendiri. Nah, di sini tentunya kalau kita mau sekolah di luar negeri atau mencari tambahan pendidikan di negara lain memerlukan biaya yang tinggi. Nah, salah satu sumber dana untuk mendapatkan pendidikan itu adalah melalui beasiswa. Nah, kita akan berbicara dengan Mas Edo Akmal Hakim. Ya, kalau di Jogja semua itu panggil Mas. Ya, nah, panggilan sayangnya Mas Edo, dan kita akan berbicara tentang bagaimana Mas Edo bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP. Apa tips dan saran-saran yang bisa di-share oleh Mas Edo? Mas Edo, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Bang Ronald sudah diundang kemari buat podcast yang sangat spesial ini. Oke, jadi sehat nih ya, selalu sehat. Oke. Nah, Mas Edo, kita akan berbicara tentang mereka yang ingin melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ya, para profesional muda yang baru 2 atau 3 tahun, atau yang sudah berapa tahun yang ingin menambah set skill-nya melalui program pendidikan, dan tentunya kalau kita mau sekolah lagi di luar negeri ya S2 atau S3 memerlukan biaya yang cukup banyak. Nah, Mas Edo bisa ceritakan pengalaman Mas Edo untuk bisa mendapatkan beasiswa? Baik, terima kasih Bang Ronald buat waktunya. Saya itu ikut seleksi beasiswa LJP itu sebenarnya udah 2 kali sebenarnya. Oh, oke. Nah, kita kembali ke belakang dulu. Mas Edo udah berapa tahun lulus dari S1-nya? Waktu itu 1 tahun, saya lulus 2016, angkatan tua. Masih muda, tenang aja. 2016 lulus, kemudian ikut percobaan pertama tes LPDP itu tahun 2017, tapi ternyata gagal. Terus coba lagi 2018 baru berhasil. Oh, 2018 ya, setelah 2 tahun. Jadi ada waktu di mana Mas Edo juga bekerja ya? Setelah lulus S1 itu. Nah, apakah bekerja itu memberikan manfaat juga untuk bisa mendapatkan beasiswa? Secara umum iya, karena funding atau beasiswa itu pengen seperti jaminan bahwa kamu nanti setelah kamu dikuliahkan, terutama di luar negeri itu nggak kabur, nggak stay di sana terus berkarir di sana malah meninggalkan Indonesia. Dan ini kalau kita bicara konteks yang dibiayai oleh pemerintah ya, LPDP ya. Jadi pada kasus itu dengan LPDP sebagai lembaga funding dan tahu bahwa saya sudah bekerja dan saya juga terikat dengan kontrak kerja, jadi kesempatan saya untuk dalam istilah main-main terus untuk kabur untuk meninggalkan Indonesia dan berkarir di luar negeri itu sangat kecil. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa Mas Edo nanti memang akan kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia ya. Nah, kenapa Mas Edo memilih LPDP nih sebagai fundingnya? Kenapa nggak, kan ada macam-macam lagi ya, Fulbright, Achievement, kenapa tertarik sama LPDP? Sebenarnya LPDP ini adalah pilihan kedua bagi saya, karena pilihan pertama itu untuk ini by case ya, karena ketika kita memutuskan untuk kuliah di luar negeri, kita
biasanya memilih beasiswa terbaik di negeri tersebut. Oke. Kebetulan Beasiswa terbaik yang ada di negeri tersebut. Ya, kebetulan kalau untuk di Australia itu secara living allowance dan sebagainya itu dan juga fasilitas itu lebih bagus AS. Karena selain dengan living allowance-nya jauh sedikit lebih tinggi dibanding LPDP, juga ternyata difasilitasi dengan transport card gitu. Jadi ketika Anda penerima beasiswa AAS, Australian Award Scholarship, itu Anda juga berhak mendapatkan potongan ketika Anda melakukan transportasi di negara Australia. Jadi secara umum manfaat dari segi finansial lebih tinggi daripada yang diberikan oleh LPDP. Oke. Saya juga pernah mencoba AAS itu di tahun 2017 juga, tapi ternyata masih gagal juga. Dan akhirnya jujur setiap orang yang apply beasiswa itu pasti nggak cuma satu, karena mereka pasti punya plan selanjutnya kalau nggak keterima ini. Ada plan A, plan B, plan C. apa? Terus itu saya ketika nggak keterima AS, saya memilih LPDP. Dan kenapa LPDP juga menjadi pilihan selain AS karena berbeda dengan beasiswa pemerintah sebelumnya. Kalau dulu pernah dengar beasiswa dari Dikti, dulu kan ada istilah dirapel. Jadi setelah kamu tinggal di sana nanti ditunggu dulu 3 bulan, dan selama 3 bulan itu kan kalian sebagai pelajar tuh terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Izin kerja pun sepertinya kalau visa pelajar itu nggak full. Belum bisa. Bahkan ada beberapa beasiswa yang tidak memperbolehkan untuk bekerja kan. Jadi sangat risky. Iya, kalau selama 3 bulan itu saya punya tabungan, saya punya spare, atau saya punya pekerjaan. Kalau tidak kan sangat gambling, hidup 3 bulan tanpa pemasukan. Nah, akhirnya Anda dapat dari LPDP ya. Nah, kita bicara sekarang tentang proses bagaimana Mas Edo bisa mendapatkan atau sukses lulus dari seleksi program LPDP. Apa tahapan-tahapan awalnya? Baik, secara umum beasiswa dimanapun itu pasti ada seleksi berkas atau seleksi berkas. Di seleksi administrasi itu biasanya ada permintaan sertifikat kompetisi berbahasa Inggris, baik itu IELTS atau TOEFL. Pada saat itu untuk sertifikat kompetensi bahasa Inggris saya mengambil IELTS, dan untuk mendapatkan IELTS itu saya sempat istilahnya belajar lagi itu selama 1 bulan. Saya istilahnya mondok itu di kampung Inggris Pare. Untuk meningkatkan skor bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggris. Karena sebelum itu juga saya pernah ngedrill sendiri sama teman-teman sesama scholarship hunter, teman-teman di daerah. Waktu itu saya masih di Bengkulu posisinya. Itu saya mencoba drill sendiri, terus memang agak susah kalau sendiri tanpa bimbingan, apalagi kalau di IELTS itu kan ada writingnya, dan jujur kemampuan writing saya nggak terlalu bagus, seperti orang Indonesia kebanyakan. Kita bisa pintarnya itu di bahasa Inggris pasifnya, yaitu listening dan reading, biasanya jago. Tapi untuk speaking dan writing itu biasanya jatuhnya di situ. Dan untuk itu saya memutuskan akhirnya saya mondok selama 1 bulan intensif ambil kelas IELTS di Pare, kampung Inggris. Nah, kalau tahap administrasi kan biasanya kan kelengkapan administrasi ya, ijazah, kemampuan bahasa Inggris, yang bisa kita intervensi meningkatkan skornya hanya kemampuan bahasa Inggris ya. Kalau ijazah tuh IP-nya berapa, IPK-nya berapa, semua sudah ada persyaratannya. Jadi untuk LPDP itu biasanya ada kelas seleksi beasiswa untuk reguler dan juga afirmasi. Apa bedanya tuh? Kalau reguler ini yang secara umum syaratnya agak lebih tinggi. Mulai dari IPK-nya harus minimal 3. Kalau afirmasi itu 2,75. Terus untuk IELTS-nya harus sudah memenuhi syarat di kampus tujuan, pada saat itu harus 6 minimal. Kalau yang afirmasi nanti sampai udah punya aja nggak apa-apa, tapi nanti bakal dibimbing sama LDP dari proses persiapan sampai nanti IELTS. Ada lagi nanti ya ini pelatihannya. Ini apa yang bedakan afirmasi sama reguler? Kalau reguler untuk umum siapa saja boleh melamar. Tapi untuk afirmasi ini untuk mahasiswa atau penduduk Indonesia yang punya latar belakang tidak mampu, kemudian juga berasal dari daerah 3T, terluar. Kemudian juga pernah dulunya mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan juga semakin kesini kan LPDP itu semakin berkembang. Dia pertama 2013 sudah sekitar 8 tahunan berjalan.
afirmasi ini juga sekarang udah segmented. Ada juga afirmasi untuk PNS, TNI, Polri, ada juga untuk santri, ada juga untuk atlet, dan bahkan untuk santri, untuk pada pesantren sekarang juga ada. Oh, sudah ada ya. Oke. Nah, apa yang harus diwaspadai, bukan diwaspadai ya, yang kita harus perhatikan untuk kelengkapan administrasi? Yang pertama memang harus seluruh berkas yang diinginkan LPDP itu harus ada semua. Berkas asli itu ya? Berkas scan atau soft file. Ya, asli tapi di scan. Tapi di scan. Selain ijazah ada transkrip, terus juga biasanya juga waktu di administrasi di beasiswa manapun itu biasanya ada essay mengenai rencana studi. Terus ada juga essay, kalau untuk LPDP itu ada juga essay mengenai kontribusi yang telah dilakukan sebelum, pada saat ini atau setelah nanti selesai mendapatkan beasiswa LPDP. Dan ada juga surat keterangan sehat, ya narkoba dan sebagainya. Nah, kalau essay tadi itu berarti ada proses nggak di mana bisa kita nggak lulus essay ini, atau nilai seleksi administrasi kita ditolak karena essaynya tidak memenuhi standar, atau apakah ada hal tersebut sepengetahuan Endo? Kalau yang saya dengar dan saya pahami sejauh ini nggak ada, cuman nanti biasanya kan ada beberapa tahap, di tahap itu ada tahap wawancara. Misalnya apa yang wawancara nanti tanya itu mengacu kepada dengan rencana studi yang kita bikin, yang kita buat. Nah, jadi setelah tahapan administrasi, tahapan apa berikutnya? Untuk khusus tahun 2018 itu tahun pertama, itu dilaksanakan seleksi berbasis komputer. Jadi setelah lolos administrasi nanti diumumkan. Nanti di situsnya LPDP juga kita sudah memilih mau seleksi berbasis komputer di daerah mana, karena tidak semua provinsi mengakomodir. Terus saya waktu itu kan kebetulan udah bermusuh di Jogja, jadi saya pilih di Jogja. Tapi untuk teman-teman di luar daerah seperti Bengkulu, mereka harus ke kota besar di pulau yang sama seperti Palembang, Medan, untuk mengikuti berbasis komputer itu. Dan juga nanti seleksi wawancara juga seperti itu. Apa tuh yang seleksi berbasis komputernya apa? Ada tes potensi akademik sama tes karakter kepribadian. Jadi kurang lebih itu seperti tes CPNS lah. Pun tempat tesnya itu ada di BKD, tempat tes CPNS. Nah, setelah itu apalagi tahapan berikutnya? Saya lupa tadi ada tambahan di saat itu di tahun 2018 ada juga on the spot. Essay writing on the spot. Kita diminta untuk langsung mengerjakan essay. Yang perlu diceritakan di sini adalah untuk kita yang terbiasa menulis essay di secara kertas itu berbeda sekali nanti ketika tes ternyata essay-nya harus diketik. Saya termasuk orang yang ketika menulis essay saya harus tulis tangan dulu. Jadi terbiasa dengan tulis tangan. Jadi ketika waktu itu saya harus ngetik di komputer agak sedikit lambat karena tidak terbiasa itu aja sih. Jadi itu harus diwaspadai ya. Bagi Anda yang terbiasa menulis di kertas, itu boleh nggak kita tulis kertas baru pindahin ke situ? Kertasnya nggak disediakan. Nggak disediakan. Tapi boleh nggak kalau bawa? Tidak sih, karena memang tidak boleh membawa apapun. Jadi harus membiasakan diri untuk Anda yang biasa menulis, membiasakan diri untuk menulis melalui komputer ya. Dan satu lagi, tapi ini cuma berlaku di 2018 dan LPDP memang berubah-ubah ya. Sepanjang 2013 sampai 2018 itu ada yang namanya leaderless group discussion. Ada satu tema, terus ada mosi, kita selalu milih, terus kita diskusi tanpa pimpinan seperti itu. Cuman setelah itu 2019 terakhir sampai 2020 ditiadakan. Tapi yang jelas poinnya adalah ketika apply buat beasiswa LPDP itu dibaca betul poin-poin tesnya apa saja yang harus dites. Jadi kita harus siap dengan tidak hanya mengacu pada tahun lalu ada, bisa jadi tahun ini tidak ada ya mata ujian tertentu. Nah, setelah itu tahapan apa lagi? Setelah lolos ini, itu udah lolos ke berapa tuh? 1, 2, 3? Yang kedua. Setelah tahap kedua seleksi berbasis komputer. Sistem gugur tuh ya? Iya, sistem gugur. Dan karena tahun 2018 itu adalah pertama kali diadakannya seleksi berbasis komputer, itu yang paling banyak nge-cut karena orang nggak nyangka, karena itu baru tahun pertama diadakan. Itu banyak sekali yang berguguran. Kenapa berguguran? Karena nggak terbiasa atau? Mungkin karena tidak terbiasa dan belum tahu polanya apa, materi yang ditanyakan apa. Pada saat itu saya mempersiapkan, saya cuma baca tes CPNS, tes untuk
aritmatik sederhana dan sebagainya, dan tes kepribadian itu yang saya siapkan. Kebetulan memang itu yang keluar. Jadi setelah tes berbasis komputernya selesai, diumumkan lagi untuk seleksi substansi atau wawancara. Nah, seleksi wawancara ini setelah memilih tempat wawancaranya di mana, kebetulan waktu itu saya di Yogyakarta, nanti si pelamar itu harus melakukan verifikasi dokumen. Jadi dokumen yang tadinya di-upload di awal administrasi, entah itu ijazah, transkrip, sertifikasi bahasa Inggris, itu nanti bakal diverifikasi keasliannya pada saat mendaftar. Setelah nanti diverifikasi, boleh nanti melakukan antrian untuk wawancara. Wawancara ini modelnya apa? Apakah panel atau individu? Jadi ada satu peserta itu nanti akan ada 3 panel di depannya. Biasanya itu mewakili akademisi, psikolog, dan perwakilan pemerintah. Setelah wawancara, apa lagi? Setelah wawancara, udah itu tahap akhir. Tahap akhir ya. Nah, kalau menurut pengalaman Mas Edo nih ya, dari kesemua tahapan, apa hal-hal yang harus kita waspadai atau yang kita harus perhatikan benar-benar untuk supaya bisa dapat lulus dari program seleksi ini? Baik, saya pasti akan banyak orang yang memikirkan atau berpendapat berspekulasi bahwa seleksi wawancara itu adalah yang paling berat, karena disitulah penentuan apakah kamu lulus atau nggak lulus. Sepertinya tergambar pada saat itu. Wawancara itu. Jadi tolong disiapkan betul pada saat wawancara itu. Kan biasanya yang ditanyakan adalah seputar kenapa memilih universitas yang dituju, kemudian bidang studi yang dituju, rencana aspek motivasional juga, motivasinya apa. Nah, ada satu tips dan ini juga banyak ditanyakan orang, mungkin nggak sih saya dengan basic pendidikan sains itu mau mengambil pendidikan lanjut tapi ilmu sosial. Nah, banyak teman-teman yang beranggapan bahwa sudah tidak pasti lulus deh kalau misalnya S1-nya berbeda dengan S2-nya. Nah, tapi saya menemukan beberapa kasus real case di sini, beberapa mentor saya itu justru malah bertolak belakang. Dulunya dia punya latar belakang sains tapi justru mengambil S2-nya sosial. Nah, benang merah yang bisa saya tarik selama seleksi LPDP itu adalah ketika Anda berhasil menarik garis antara apa yang Anda lakukan sebelumnya, latar belakang pendidikan, apa yang Anda lakukan sekarang, profesi, dan apa yang akan Anda tuju, itu bisa Anda garis tarik satu lurus selama inline itu bisa. Maksudnya begini, katakanlah si A itu punya latar belakang engineering untuk pendidikan S1-nya. Cuman untuk S2-nya dia melihat kayaknya dia punya potensi ke sosial, katakanlah TESOL atau bahasa Inggris. Nah, yang perlu dia yakinkan pada para penulis itu kenapa anak engineering itu bisa nyasar ke sosial. Nah, kasus yang saya perhatikan itu ternyata ada satu teman saya itu yang ternyata selama 2 tahun atau profesi dia sekarang itu ternyata dia melatih atau menjadi mentor bahasa Inggris di kampung Inggris selama 2 tahun yang notabene-nya mempersiapkan para siswa hunter itu untuk persiapan IELTS dan TOEFL. Jadi ketika dia menjelaskan, si panelis juga yakin, ternyata dia punya background selama kurang lebih 2 tahun untuk mengajarkan bahasa Inggris dan ternyata berhasil menghasilkan lulusan-lulusan yang mendapatkan beasiswa seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang atau profesi yang Anda lakukan sekarang juga merupakan penunjang apakah Anda bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan antara apa yang saya kerjakan saat ini, latar belakang pendidikan S1 saya, dengan nanti saya mau ngambil apa, kemudian kita bisa mengarahkan, ini akan bisa membuat saya menjadi seseorang yang mempunyai kompetensi tertentu yang nanti bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak semata-mata hanya karena S1 saya psikologi, S2 saya psikologi juga, meskipun saya bekerja di bidang, misalnya di bidang pertambangan. Menarik ya. Nah, dan ada satu lagi, kan nanti panelis itu tidak hanya
akademisi, tapi juga ada psikolog dan juga ada wakil dari pemerintah. Dan tolong jujur saja, try to be relaxed, try to be honest, jujur pada diri sendiri dan apa adanya, karena kalau kamu misalnya berkata tidak jujur atau terkesan mengada-ada, ada psikolog yang bakal bilang, oh ternyata ini enggak kok. Ketahuan. Psikolognya kan juga jam terbangnya tinggi ya untuk wawancara. Nggak perlu berbohong memang. Betul. Dan satu lagi, usahakan update terkait berita-berita terkini, entah itu tentang politik, militer, ekonomi. Saya pada saat itu mendapatkan satu pertanyaan yang saya tidak duga-duga. Pada saat itu saya ditanya tentang penembakan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua Barat. Berita itu baru saya ketahui setelah saya lulus, dan itu memang berita fresh. Jadi berita itu keluar seperti 30 menit pada saat saya mendaftar. Jadi dia bertanya bagaimana pendapat Anda tentang penembakan KKB di Papua yang baru saja terjadi. Saya kan tidak siap, saya juga baru tahu. Cuman saya kembali merelate bahwa saya memang tidak tahu jawaban itu, tapi saya punya perspektif lain nih. Nah, Mas Edo, S1-nya apa? S1-nya itu Teknik Informatika di Universitas Bengkulu. Kemudian bekerja di mana? Bekerja di Lumito Logic, itu software developer IT. Dan sekarang S2-nya? S2-nya ngambil Cyber Security di Macquarie University. Wah, Cyber Security ini sangat penting nih untuk kedepannya supaya kita nggak dihack nih. Ya, Mas Edo, penutup, apa satu atau dua tips untuk mereka yang mau mencari beasiswa? Baik, tips pertama yang saya bisa sebarkan ke teman-teman semua di sini, yang pertama, jangan pantang menyerah. Jangan pantang. Jadi nggak sekali aja ya? Iya, banyak orang di sana yang tesnya sampai 1 kali, sampai 5 kali baru lulus. Tolong jangan menyerah. Jangan menyerah, be silent, coba terus kemudian selalu update, tidak hanya informasi akademis, tapi juga informasi sekitar. Situasi sosial politik. Betul sekali. Baik. Mas Edo, sukses ya dalam studinya, meskipun sekarang masih online. Semoga nanti bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia untuk cyber security. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bang Ronald. Baik, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya bersama saya Ronald Tuhatu dan saya Edo Akmal Hakim dalam Leadership Toolbox Podcast.